Dia juga nyuruh saya soalnya bukan yang kayak baik-baik gitu, makanya saya kayak gimana gitu. Terus akhirnya dia marah sama saya, dia mukul saya, dia ngelempar saya pakai pakai patung untuk di situ awalnya. Pegawai toko roti di Cakung, Jakarta Timur menjadi korban kekerasan fisik oleh anak pemilik toko. Pemicunya karena korban tak menuruti permintaan pelaku mengantarkan makanan ke kamar. Dilansir Tribun Jakarta, korban yang berinisial D mengatakan, peristiwa itu terjadi pada pertengahan Oktober lalu. Pelaku yakni George Sugama Halim melemparkan sejumlah barang hingga melukai kepala pegawai tersebut. D mengaku, dirinya sempat dibawa ke klinik oleh pemilik toko roti. Mungkin karena kesal saya tolak dia marah. Dia melempar saya pakai pajangan patung, terus melempar mesin EDC, melempar kursi, kata D, dikutip dari Tribun Jakarta, Senin, 16 Desember 2024. Kasus kekerasan ini juga sudah dilaporkan ke polisi, namun George baru ditangkap pada Minggu, 15 Desember 2024, di Sukabumi, Jawa Barat. Menurut korban, pelaku sempat mengatakan bahwa dirinya kebal hukum. Sebelum viral, kekerasan juga pernah terjadi ketika D diminta untuk mengambil foto roti-roti yang sudah tidak layak jual. Padahal, korban saat itu sudah melaksanakan tugas tersebut namun masih tetap dianiaya. Pelaku bahkan juga melontarkan kata-kata kasar dan hinaan kepada pegawai tersebut. Dia bilang, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum, kata D. Kini, George telah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur dan terancam dijerat pasal 531 KUHP tentang penganiayaan. Awalnya tuh saya lagi kerja, terus dia datang, nggak tahu dari luar, terus tiba-tiba nggak lama kemudian dia beli GoFood gitu, mesen GoFood, terus dia minta saya nganterin ke kamar pribadinya. Saya nolak. Setelah saya nolak, ya udah dia akhirnya mungkin dia kesel ya sama saya karena saya nolak juga kan. Dia juga nyuruh saya soalnya kayak bukan yang kayak baik-baik gitu, makanya saya kayak gimana gitu. Terus akhirnya dia marah sama saya, dia mukul saya, dia ngelempar saya pakai uh, pakai patung untuk di situ awalnya. Terus gak lama dia mukul saya pakai kursi sama edisi BCA. Terus saya di situ udah sempat ditarik sama bos saya untuk keluar, katanya laporin aja polisi gitu kan. Tapi karena HP saya sama tas saya masih di dalam, saya akhirnya balik lagi buat ngambil tas sama HP saya. Terus pas saya lagi balik lagi, dia ngelemparin saya lagi pakai kursi segala macem lah. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat kayak oven gitu. Di situ saya nggak bisa kemana-mana, saya cuma bisa diem, nggak bisa nggak bisa kabur. Terus akhirnya saya di situ dilemparin lagi. Terus endingnya saya dilempar pakai loyang gitu. Terus ujungnya mungkin kena kepala saya di sini, terus berdarah. Udah akhirnya dia di situ, saya di situ belum nggak kalau saya tuh darah kepala, tapi saya udah megang gini. Terus mungkin dia juga udah ngeliat duluan kali ngalir ya darahnya. Terus dia akhirnya kabur ke belakang. Mungkin baru saya bisa keluar dari toko. Terus setelah itu bos saya ngajak saya ke klinik, depan toko kan ada klinik. Karena saya dibawa ke situ. Itu selain di pelipis, lukanya di mana saja, Mbak? Kalau luka darah sih cuman di sini aja ya, tapi kalau memar-memar banyak kayak di tangan, di bagian kaki, paha segala macam, di pinggang gitu. Mbak, itu setelah kejadian Mbak sudah melapor ke polisi atau bagaimana? Pas kejadian bener-bener baru banget kejadian, saya langsung pergi ke Polres. Awalnya saya ke Polres Cakung, tapi Polres Cakung suruh saya ke Jatinegara, nggak tahu kenapa. Tapi laporan diterima. Terus hari itu juga saya disuruh visum. Saya diantar ke visum UGD RS Polri. Iya, Barang bukti itu kalau laporan ada barang bukti yang Mbak serahkan ke pihak kepolisian, Mbak? ada barang buktinya, baju. Itu langsung saya kasih bajunya. Baju yang ada Darah. ceceran darah, Mbak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.